saya hari ini saya borong semuanya sudah. Oke, puji Tuhan. Kita tadi sudah mendengar ada satu bagian yang saya tangkap tadi ya dari hambanya. Dari bahan apa kita dibangun? Saya berkata dalam hati saya mau dibangun Tuhan dari bahan emas. Emas itu fleksibel, emas itu luar biasa. Ketika kita dibangun dari bahan yang termulia, maka kita menjadi sesuatu bangunan yang mulia. Dasarnya harus kuat, amin. Ya tadi kita bicara tentang Salomo. Ya saudara, saya seorang penyembah, saya seorang pemuji, dan saya rindu kita mau belajar satu hal tentang penyembahan saudara. Kan ini memang udah biasa kita melakukan penyembahan di tempat ini Sabtu, Minggu, Senin. Ya saudara ya. Nanti ada tayangkan PowerPoint-nya ya. Sambil kita akan lihat, kita akan belajar sekali lagi saudara. Saya mau bangkitkan suatu pengertian baru, pengertian yang mungkin selama ini kita cuman ikut nyembah, tapi saya rindu kita mau belajar satu hal. Amin saudara. Baik, kita akan belajar tentang pujian, penyembahan sebagai senjata peperangan rohani saudara. Ya. Saudara, ketika tadi kita menyembah, ketika kita angkat penyembahan pujian kita, lagu kita, itu bukan sekedar mengisi bagian dari metode penyembahan atau metode gereja atau liturgi gereja. Tapi itu sebenarnya senjata yang Tuhan berikan bagi gereja, bagi kita. Ya, pujian penyembahan adalah salah satu senjata peperangan rohani. Tidak kebetulan saya juga sebagai seorang pendoa, saudara. Ya, ketika kita menyembah, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan Tuhan yang diturunkan buat kita untuk menghabisi kekuatan musuh, yaitu kegelapan. Ya, apa yang membuat iblis gemetar? Yang mungkin bisa dibuka di situ. Saudara, apa yang membuat iblis gemetar, saudara? Bukan karena kehebatan kita. Ya, bukan karena sesuatu yang kita banggakan. Bukan karena acara agama, acara ritual atau keagamaan di gereja kita masing-masing. Bukan hebatnya program, enggak saudara. Ya, saya catat di sini bukan agenda apapun yang membuat iblis gemetar adalah apa? Penyembahan. Katakan dengan saya penyembahan. Iya, penyembahan itu adalah yang membuat iblis gemetar. Ketika kita katakan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang dimanifestasikan dalam hidup kita. Kita nyatakan dengan pujian, penyembahan. Seperti tadi kita nyanyi saudara. Ku menyembahmu, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Itu saudara kita membuka atmosfer di mana tahta Tuhan hadir. Iblis sangat benci yang namanya penyembahan. Karena apa saudara? Karena dia ingin disembah. Kita pernah belajar, Bapak Ibu Saudara mungkin belajar tentang siapa itu iblis. Iblis adalah Lucifer yang ada di Alkitab dikatakan, dituliskan di Yesaya 40 kalau gak salah. Ya, dia dijatuhkan dari surga ketika dia memberontak kepada Tuhan. Hendak menyamai Allah yang maha tinggi, ya kan? Nah saudara, iblis ingin juga memiliki apa yang Tuhan mau, yaitu disembah. Dia mau punya pengikut. Sehingga dia ingin berkata, aku ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Dia gak suka orang menyembah karena itu merupakan dulu dia seperti ada di situ. Dia ada sebagai pemimpin pujian. Dia ada di mesbah seperti ini saudara. Dan Tuhan jatuhkan dia karena apa? Pemberontakan. Oleh karena itu dia sangat
tidak menyukai orang-orang yang menyembah Tuhan. Dia gak suka lagu pujian kita gitu ya. Karena dia apa? Dia benci karena dia di situ pernah jatuh. Tapi Tuhan berkata, Allah bertahta dalam pujian orang yang percaya. Amin. Penyembahan itu apa sih penyembahan saudara? Apakah penyembahan hanya sekedar lagu, sekedar musik, sekedar nyanyian yang kita nyanyikan? Apakah itu penyembahan? Oh, kalau saya nggak bisa nyanyi, saya nggak menyembah dong, Bu. Oh, kalau saya nggak tahu musik gimana? Gitu ya. Wah, suara saya kurang bagus. Mungkin Bapak Ibu di sini berkata, iya, suara kami kan nggak seperti pemusik di sini gitu ya, nggak bisa apa-apa. Soalnya saya mau katakan penyembahan tidak hanya fokus tentang lagu, tentang musik. Penyembahan itu hidup kita. Penyembahan itu adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan, hidup yang senantiasa terhubung dengan Tuhan selama 24 jam. Ketika hidup kita terhubung dengan Tuhan, dalam pekerjaan kita, setiap apapun yang kita buat, tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Sehingga pekerjaan apapun yang kita buat, itu menjadi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, engkau boleh mungkin kerjakan apalah. Ya, nyuci, memasak, ya di kantor, di tempat perusahaan kita masing-masing sebagai seorang pengajar. Apapun yang kau buat, ketika hatimu terkoneksi dengan Tuhan, kau terhubung dengan Tuhan, maka dikatakan pekerjaanku adalah penyembahan. Penyembahan, saudara. Hatimu yang terbuka kepada Tuhan terus dibangun selama 24 jam. Kita buka dalam Kejadian 3:15. Saudara, kita akan lihat sedikit awal peperangan rohani. Ya. Dikatakan tadi di sini, kita buka sebentar ya saudara ya. Kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yaitu Yesus akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini bicara apa saudara? Iblis tahu yang akan meremukkannya adalah suatu senjata yang dahsyat, yaitu apa? Penyembahan dan doa kita. Penyembahan dan doa saudara dan saya itu akan meremukkan tumitnya. Ketika saudara berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Saudara, kita sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan di atas segalanya. Kita sedang meremukkan kuasa kegelapan. Kita sedang menghabiskan semua kekuatan kegelapan di atmosfer. Dengan berkata, sebab kau besar. Saudara, kita akan lihat lagi ya saudara ya. Lukas 11 ayat 35. Hari ini kita akan banyak kupas tentang senjata peperangan rohani, yaitu penyembahan. Penyembahan dan doa adalah terang yang ada pada kita. Saudara memiliki terang Tuhan. Apa itu terang? Itu penyembahan kita saudara. Hidup kita yang terus ada dalam Tuhan itu akan menciptakan terang Tuhan. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada pada kita jangan pernah padam. Penyembahanmu jangan pernah padam. Kalau engkau mau terangmu bercahaya teruskan naikkan penyembahan dimanapun kita berada, amin. Kalau engkau berkata, iya aku mau jadi terang di dalam rumahku, di keluargaku, di perusahaanku, naikkan penyembahan hidupmu di hadapan Tuhan. Maka terang itu akan mengalahkan kegelapan. Firman Tuhan berkata, ya terang akan menghabisi setiap kegelapan. Saya nggak tahu kegelapan apa yang kita alami dalam keluargamu. Tapi ketika naikkan penyembahan, ciptakan atmosfer Tuhan, maka akan ada suasana surga dalam keluarga. Amin saudara. Terang Tuhan akan bercahaya ketika engkau berkata, Tuhan aku mau ciptakan hadirat Tuhan dalam keluargaku.
Di rumahku ada hadirat Tuhan. Terang itu akan menguasai saudara. Kalau ada kegelapan dalam keluargamu, naikkan penyembahan. Amin. Itu senjata loh. Senjata peperang rohani adalah pujian dan penyembahanmu. Hidup kita. Saudara, kita akan bicara tentang tembok Yeriko. Saudara tahu tembok Yeriko di firman Tuhan. Yosua 5, kita buka Yosua 5 ayat 13. Ya. Yosua 5 ayat 13, saya baca. Ketika Yosua dekat di Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan katanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14, "Bukan," jawabnya, "bukan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, di sini kita catat menanggalkan semua keduniawian. Penyembahan bicara menanggalkan keduniawian. Penyembahan itu bicara kita tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang lama kita. Penyembahan itu bicara kita mau ambil semua hidup kita persembahkan ke Tuhan. Itu penyembahan, saudara. Kalau kita hanya terbatas berkata, "Oh, lagu." Saudara, memang lagu bagian dari penyembahan. Tapi tanggalkan, seperti tadi Yosua, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan semua kedagingan yang masih nempel dalam hidup kita. Tanggalkan semua hal yang buruk. Ada ikatan, tanggalkan saudara. Maka kita datang kepada Tuhan dengan tidak bercacat celah. Ya. Kita lihat saudara, masih di perikop ini kita belajar tentang tembok Yeriko. Tembok Yeriko adalah tembok di mana Israel disuruh Tuhan untuk menghancurkannya karena mereka mau masuk tanah Kanaan. Ya, tembok Yeriko itu tebalnya berapa sih ya? Tebalnya itu 10 kali kereta perang, saudara. Kereta perang tahu ya, kereta perang itu besar, itu 10 kali. Namanya kalau kereta perang itu dari sound itu dari kamera sampai ke sini mungkin ya. Nah ini 10 kali saudara. Itu tebalnya sekali sampai di tembok itu bisa didirikan rumah. Di tembok itu mereka buat rumah-rumah, saudara. Sampai dikatakan di situ Rahab sendiri rumahnya dalam benteng Yeriko. Jadi ada banyak rumah-rumah, bukan cuman satu rumah. Nah di situ banyak. Dan di situ anehnya orang-orang Rusila, pelacur seperti Rahab itu tinggal di situ. Di pinggir-pinggir itu saudara, di tembok-tembok itu mereka buat rumah-rumahnya di situ di tembok itu. Saudara. Nah di tembok itu banyak orang-orang yang tinggal, yang najis seperti perempuan Rahab. Siapa itu Rahab? Dia adalah pelacur. Dia adalah wanita tunasusila yang tinggal membuat rumahnya di tembok Yeriko. Apakah hanya dia? Tidak. Ketika saya belajar, saudara, saya belajar tentang tembok Yeriko ini, saudara ya. Dan banyak sekali rumah-rumah. Rumah-rumah orang jahat, rumah-rumah yang bukan orang-orang baik-baik, saudara ya. Mungkin katakanlah para penjahat, pencuri, perampok, itu kumpul di situ. Dan kenapa? Karena mereka tidak bisa bergaul masuk ke dalam pemukiman orang Israel. Mereka buatlah rumahnya di situ. Dan itu yang harus dihancurkan. Itu yang Tuhan harus hancurkan, benteng tembok Yeriko yang penuh dengan segala kejahatan. Saya nggak tahu apa tembok yang harus dihancurkan dalam hidup kita. Ada tembok kemarahan, sakit hati, ya, kenajisan seperti mungkin Rahab-Rahab yang ada. Ya.
Hal-hal yang kotor dalam hidupmu itu dihancurkan, diruntuhkan. Saudara, kota Yeriko terkenal dengan kota kenajisan, kota pemberontakan. Kota Yeriko terkenal dengan kubu pertahanan iblis yang harus dihancurkan. Kenapa? Karena itu harus dihabiskan, itu yang menghalangi mereka. Jadi ketika sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus habiskan dulu nih tembok. Nah gitu saudara. Pujian penyembahan menjadi senjata menghancurkan tembok-tembok Yeriko dalam hidup kita. Saya nggak tahu tembok apa yang kau bangun mungkin berpuluh-puluh tahun hari-hari ini. Dan itu belum selesai dalam hidupmu. Ya kita biasa bangun tembok perlindungan ya kan? Benar nggak? Tembok pujian, tembok darah Yesus, malaikat, banyak. Ada 34 tembok perlindungan. Tapi ini adalah tembok yang bukan dari Tuhan. Ya, yang ketebalannya 10 kali lipat kereta perang, saudara. Tebal, sangat tebal. Ketebalannya itu harus dihancurkan sedemikian rupa, 6 kali mereka harus diam. Saudara kita lihat lagi, ya lanjutkan kita lihat. Senjata peperangan rohani. Yosua 6 ayat 1 kita langsung Yosua 6:1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi gini ceritanya. Ketika orang Israel mau masuk mereka ketakutan. Mereka ngumpet saudara. Jadi gak ada yang keluar masuk. Mereka ketakutan. Dan orang Israel akan menghancurkan tembok itu. Ada 2 juta orang Israel berbaris. Dan Yosua sebagai pemimpin di depan, ya. Tapi panglima muncul, ini panglima adalah Yesus sendiri ya. Dalam pertempuran yang tidak kelihatan, Yosua 5 ayat 14 sampai 15, Yesus adalah panglima perang kita. Jadi ketika Yosua memimpin untuk menghancurkan tembok Yeriko, panglima itu yaitu Yesus sendiri menemui Yosua. Dan Yosua sujud di tanah menyembah. Saudara, peperangan didahului dengan penyembahan. Saudara mau memenangkan keluargamu? Saudara mau memenangkan suami atau istrimu? Atau orang tuamu atau siapapun keluargamu? Saudara menghadap Tuhan. Hadapi, datang dengan penyembahan. Lakukan saudara, maka akan ada terjadi kemenangan. Ya, kita akan lihat terus ayat, kita lanjut langsung ke ayat 10 saudara. Ya. Kita masuk strategi perang saudara ya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Nah saudaraku, Tuhan menuntun cara berperang Israel itu diam. Maksudnya kenapa sih? Saya selidiki, maksudnya apa ya Tuhan suruh diam ya? 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko, hari pertama sampai hari ke-6 itu dilakukan dengan diam. Next selanjutnya, diam saudara. Gak ngomong, gak bicara, belum nyanyi, belum teriak-teriak. Diam aja gitu ya. Kelilingi sekali, yang kedua kali diam lagi. Hari ketiga sampai hari ke-6. Saudara yang paling sulit orang itu diam loh. Kalau dikatakan kamu bisa diam gak? Gak bisa diam tuh, pasti ngomong nyerocos gitu ya. Penyembahan tuh bicara lebih baik mendengar Tuhan banyak. Diamkan yang di dagingmu. Kalau bisa matikan yang di daging saudara. Penyembahan bukan bicara kekuatan manusia. Dagingmu diam. Biar roh itu yang akan naik saudara. Bicara penyembahan itu adalah kematian daging. Penyembahan bicara kematian. Apa yang menjadi keinginanmu itu dimatikan saudara. Sampai gak punya apapun. Sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu, mari nyanyikan. Dan bagianku, dan bagian, tetaplah Yesus selamanya. Tetaplah Yesus selama. Ini yang orang Israel disuruh Tuhan untuk diam. Sekalipun engkau diam, tapi rohmu naik di hadapan Tuhan. Tidak ada waktu untuk membela diri kita. Tidak enak memang. Sesuatu yang tidak enak mematikan di daging. Kita pingin bela diri. Kita pingin untuk berkata-kata. Kita pingin untuk dibela. Tapi Tuhan berkata, diamlah, disitulah letak kekuatanmu. 6 kali bicara manusia, saudara. Angka 6 itu bicara angka manusia. Artinya kemanusiaan kita itu dihabiskan. Tuhan kasih pelajaran buat orang Israel sebenarnya. 6 hari itu bicara, kamu diam, biar aku yang bertindak. Peperangan rohani bukan bicara tentang kekuatan kita. Ya, penyembahan adalah mencari hadirat Tuhan, saudara. Kita lihat lagi, saudara. Next. Sampai kepada hari yang ke-7. Ya, ayat 5. Ayat 15. Kita lanjut saja langsung ke ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu, yaitu Yeriko 7 kali lagi, saudara. Tadi selesai 6 kali, terus mereka kelilingin lagi berapa kali lagi? 7 kali lagi. Totalnya berapa kali Bapak Ibu? 13 ya. 13 kali. Setelah itu dengan cara yang sama ya, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Pada hari yang ke-7, 6 kali lagi mereka kelilingi dan akhirnya mereka bersorak-sorai. Mereka memakikan sorak kemenangan. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Tembok Yeriko hancur, saudara. Sebegitu tebalnya tembok itu. Dan orang-orang di situ habis semuanya. Dan akhirnya orang Israel masuk. Kemana? Kemana Bapak Ibu? Ke tanah Kanaan. Yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Jadi saudara, ada yang harus kita runtuhkan. Penyembahan bicara meruntuhkan tembok-tembok kegelapan dalam hidup kita. Runtuhkan. Habiskan semuanya. Sampai tidak ada yang tersisa. Kalau Tuhan suruh, diamlah maka aku akan bertindak. Pujian pengagungan adalah semarak. Kita akan buka. Ini yang terakhir saudara, Mazmur 149. Mazmur 149 saya pengen kita baca sama-sama mulai dari ayat 6 ya. Ayat 6, 7, 8, 9. Ada 3 atau 4 ayat yang akan kita lihat terakhir di sini. Ya. Saya minta untuk dibuka slide-nya di ayat yang 7, 8, 9. Mazmur 149 supaya kita baca sama-sama. Mari saudara. Ya oke. Mazmur 149 ayat 7. Sudah dapat semuanya? Saya minta dibukakan dulu sama BMN. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca ayat ini. Ini adalah ayat yang akan mementaskan segalanya. Kita baca ayat 6, 7, 8, 9. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. Siap ya?
buka aja firman Tuhannya. Slide-nya dihilangkan aja. Yuk. Ya. Mazmur 149 ayat 6, 7, 8, 9. Oke? Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama. Katakan amin. Siap ya? 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Amin, saudara. Saudara, dikatakan untuk melakukan pembalasan. Pujian yang ada dalam kerongkongan kita itu merupakan senjata untuk menghancurkan kekuatan kegelapan. Amin. Yang pertama melakukan apa? Pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Kemudian penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Yang ketiga, membelenggu raja-raja dengan rantai. Yang keempat, ya, melaksanakan hukuman terhadap setiap bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa, setiap musuh. Ini bicara apa? Kita habiskan setiap musuh-musuh kita dengan pujian penyembahan. Amin. Mari angkat tanganmu. How great is our God.